Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan percakapan 5 orang tentang pentingnya nilai-nilai dan prinsip anti korupsi serta pengalamannya dalam konteks pedagang. Untuk tokoh-tokohnya, David sebagai pemilik toko kelontong, Api sebagai pedagang sayur, Ewik sebagai pembeli, Paul sebagai supplier barang, Heri sebagai aktivis sosial. Silakan menyaksikan. Teman-teman, belakangan ini aku banyak mendengar tentang pentingnya nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Menurut kalian, kenapa itu penting untuk kita sebagai pedagang? Ya David, karena nilai-nilai anti korupsi itu penting, bisa menjaga kepercayaan pelanggan dan integrasi usaha kita. Terus kalau kita jujur dan tidak melakukan kecurangan, pelanggan akan lebih percaya dan setia pada kita. Betul sekali Apis. Sebagai pembeli, aku pasti akan lebih memilih belanja di tempat yang jujur dan transparan. Korupsi itu bisa merusak kepercayaan dan membuat usaha jadi tidak berkembang. Ya, sebagai supplier, aku juga merasa penting untuk menjaga transparansi, misalnya dalam penentuan harga dan kualitas barang. Semuanya harus jelas dan sesuai dengan kesepakatan. Ini penting agar hubungan bisnis kita tetap baik dan saling menguntungkan. Sebagai aktivis sosial, aku sering melihat dampak buruk korupsi di masyarakat. Usaha kecil, menengah bisa membuktikan kalau ada praktik kecurangan di dalamnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai anti korupsi, kita bisa menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan berkeadilan. Contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai anti korupsi dalam keseharian kita sebagai pedagang apa saja ya? Yang pertama, kita harus jujur dalam menimbang dan mengukur barang. Yang kedua, menetapkan harga yang adil tanpa mengambil keuntungan berlebih. Dan yang ketiga, menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan sesuai dengan yang dijanjikan kepada pembeli. Iya, dan kita sebagai pembeli juga harus mendukung pedagang yang jujur dengan berbelanja di tempat mereka. Ini akan memberikan insentif bagi pedagang untuk terus menjaga integritas mereka. Sebagai supplier, aku harus memastikan barang yang aku kirim sesuai dengan pesanan dan kualitas yang dijanjikan. Tidak boleh ada pengurangan atau penggantian barang yang tidak sesuai. Itu semua contoh yang baik, kita bisa mengajak orang lain untuk berbuat sama. Dengan begitu, kita bisa membangun komunitas yang lebih bersih dan transparan. Ayo teman-teman, kita amalkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata sehari-hari. Mari kita jaga kejujuran dan integritas dalam setiap transaksi. Kita mulai dari diri sendiri untuk membangun masa depan yang lebih baik. Betul David. Kalau kita semua bisa menjaga kejujuran dalam berbisnis, usaha kita pasti akan lebih dipercaya dan bertahan lama. Mari kita jadikan ini sebagai prinsip dasar dan berusaha. Yuk teman-teman, kita jadikan kejujuran sebagai modal utama dalam usaha kita. Dengan begitu, kita bisa memberikan yang terbaik untuk pelanggan dan lingkungan kita. Setuju. Mari kita ciptakan lingkungan usaha yang jujur dan adil. Dengan begitu, semua pihak bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dan berkelanjutan. Ayo kita bersama-sama mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan prinsip anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita bisa menjadi teladan bagi generasi berikutnya dan menciptakan masyarakat yang lebih baik. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai dan prinsip anti korupsi, kita dapat berkontribusi dan menciptakan lingkungan usaha yang lebih bersih dan transparan, serta menjunjung tinggi integritas dalam setiap transaksi dan interaksi dengan pelanggan serta mitra bisnis. Terima kasih telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.